Selamat datang kembali di channel Saham Cuan. Sebelum kita mulai, seperti biasa saya ingatkan kembali bahwa video ini sepenuhnya hanya untuk tujuan edukasi, bukan merupakan ajakan membeli atau menjual saham tertentu. Seluruh keputusan investasi sepenuhnya berada di tangan Anda masing-masing sesuai dengan profil risiko dan tujuan keuangan pribadi. Pada video kali ini, kita akan membahas secara mendalam, menyeluruh, dan objektif kondisi fundamental dari PT Magna Investama Mandiri Tbk dengan kode saham MGNA. Video ini dibuat pada 25 Desember 2025, menggunakan data laporan keuangan hingga Q3 2025, serta harga penutupan pasar per 24 Desember 2025. Saya juga mengingatkan kepada teman-teman untuk meneliti kembali angka-angka yang ditampilkan, karena sangat mungkin terdapat perbedaan sumber data atau kekeliruan teknis dalam pencatatan. Semoga bisa menjadi tambahan wawasan bagi seluruh investor retail Indonesia. Gambaran umum perusahaan. PT Magna Investama Mandiri Tbk merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa, perdagangan, dan investasi. Secara struktur bisnis, MGNA dapat dikategorikan sebagai holding investasi dengan fokus utama pada sektor perhotelan dan agribisnis melalui anak-anak perusahaannya. Hingga Q3 2025, MGNA memiliki dua anak usaha utama. Yang pertama adalah PT BIP Sentosa yang bergerak di bidang penyewaan perhotelan di Jakarta dengan total aset sekitar 40 miliar rupiah dan kepemilikan hampir 100% oleh MGNA. Anak usaha kedua adalah PT Graha Swahita yang bergerak di bidang perhotelan di Bali dengan total aset sekitar 83 miliar rupiah dan kepemilikan di atas 98%. Dari sini kita bisa melihat bahwa sebagian besar aset MGNA berada di sektor hospitality yang merupakan sektor siklikal sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi nasional, tingkat pariwisata, daya beli masyarakat, serta stabilitas pendanaan dan bunga. Ini penting untuk kita pahami sejak awal, karena sektor siklikal tidak selalu cocok untuk valuasi tinggi yang berkelanjutan. Struktur kepemilikan saham. Jika kita melihat struktur pemegang saham MGNA, terlihat adanya konsentrasi kepemilikan yang sangat kuat. Sekitar 70% saham MGNA dikuasai oleh Buanatala Indah Permai Tbk. Sisanya dimiliki oleh masyarakat non-warkat sekitar 24% dan investor asing Sapphire Capital sekitar 5%. Struktur seperti ini memiliki dua sisi. Di satu sisi, kontrol mayoritas bisa membuat pengambilan keputusan lebih cepat dan terarah. Namun di sisi lain, bagi investor retail, kondisi ini menimbulkan risiko. Likuiditas saham terbatas, harga mudah digerakkan, dan pergerakan harga seringkali tidak mencerminkan fundamental sebenarnya. Ini adalah ciri khas saham-saham yang rawan mengalami kenaikan ekstrim dalam waktu singkat, namun juga koreksi tajam saat sentimen berubah. Kinerja pendapatan dan laba. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting dalam analisa fundamental, yaitu kinerja keuangan. Hingga 12 bulan terakhir atau TTM, pendapatan MGNA tercatat sekitar 52 miliar rupiah, laba bersih sekitar 6 miliar rupiah, EPS TTM berada di angka 1,82 rupiah. Namun jika kita bandingkan secara year on year, pendapatan Q3 2025 turun sekitar 6%. EPS juga turun lebih dari 13%. Artinya, secara fundamental, perusahaan belum menunjukkan pertumbuhan laba dan pendapatan yang konsisten. Ini adalah poin krusial, karena dalam growth investing, harga saham yang naik drastis seharusnya diikuti oleh pertumbuhan pendapatan, pertumbuhan laba, dan ekspansi bisnis. Namun pada MGNA, kenaikan harga saham tidak diikuti pertumbuhan fundamental. Profitabilitas. Jika kita lihat dari sisi margin, operating margin MGNA berada di atas 30%, net profit margin sekitar 10%. Sekilas terlihat cukup baik, namun kita harus berhati-hati. Margin tinggi ini bukan berasal dari bisnis skala besar, melainkan dari basis pendapatan yang kecil. Dalam kondisi seperti ini, sedikit saja penurunan okupansi hotel atau kenaikan biaya operasional bisa langsung menekan laba.
Jadi margin MGNA belum bisa dianggap stabil dan berkelanjutan. Efisiensi dan return. ROA MGNA berada di kisaran 5%, tergolong rendah. ROE terlihat tinggi di hampir 18%. Namun ini terjadi karena leverage yang tinggi, bukan karena laba besar. ROIC berada di bawah 9%, menunjukkan bahwa efektivitas penggunaan modal masih terbatas. Dalam kacamata value investor, ROE tinggi yang ditopang utang bukan kualitas ROE yang sehat. Neraca dan risiko keuangan. Sekarang kita masuk ke bagian yang sering diabaikan investor retail, yaitu kesehatan neraca. Current ratio MGNA hanya 0,26 dan quick ratio 0,23. Artinya, aset lancar tidak cukup untuk menutup kewajiban jangka pendek. Kas perusahaan hanya sekitar 3 miliar rupiah, sementara total utang jangka pendek dan panjang mencapai 60 miliar rupiah. Debt to equity ratio berada di atas 1,8 kali. Interest coverage ratio hanya sekitar 2,25 kali, yang berarti jika terjadi tekanan pendapatan, kemampuan membayar bunga berpotensi terganggu. Dari sisi resiko keuangan, ini adalah peringatan serius, terutama untuk perusahaan dengan skala laba kecil. Arus kas. MGNA masih mencatat arus kas operasional positif, sekitar 4 miliar rupiah. Free cash flow juga positif. Namun jika dibandingkan dengan market cap sekitar 730 miliar rupiah dan valuasi yang sangat tinggi, maka arus kas ini sangat tidak sebanding. Ini menunjukkan bahwa harga saham jauh melampaui kemampuan menghasilkan kas. Valuasi saham. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling krusial. PER TTM MGNA di atas 100 kali, PBV di atas 22 kali, EV/EBITDA di atas 40 kali. Angka-angka ini tidak mencerminkan saham value, bahkan sangat mahal jika dibandingkan dengan laba, aset, dan arus kas perusahaan. Valuasi seperti ini biasanya hanya bisa dibenarkan jika perusahaan bertumbuh agresif, memiliki keunggulan kompetitif kuat, dan ekspansi besar di depan mata. Namun saat ini, MGNA belum menunjukkan itu semua. Pergerakan harga dan momentum. Dalam 1 tahun terakhir, harga saham MGNA naik lebih dari 1.100%. Dalam 6 bulan terakhir, bahkan naik ratusan persen. Ini adalah ciri khas saham momentum spekulatif. Kenaikan cepat, volume meningkat, euforia tinggi. Namun sejarah pasar mengajarkan kita, saham yang naik terlalu cepat tanpa fundamental biasanya turun dengan cara yang sama cepatnya. Sudut pandang investor. Dari sisi value investing, MGNA tidak layak secara valuasi. Dari sisi growth investing, belum ada pertumbuhan fundamental yang mendukung. Dari sisi trading momentum, peluang hanya ada jika disiplin cut loss dan paham bahwa ini bukan saham investasi jangka panjang. Penutup dan kesimpulan. Kesimpulannya, MGNA adalah saham dengan fundamental kecil, risiko keuangan nyata, valuasi sangat mahal, dan kenaikan harga didorong sentimen dan momentum. Bagi investor jangka panjang, risiko tidak sebanding dengan potensi. Bagi trader, disiplin adalah segalanya. Jika Anda menyukai analisa mendalam dan jujur seperti ini, silakan subscribe channel Saham Cuan, like dan share video ini agar semakin banyak investor retail Indonesia yang tidak terjebak euforia pasar. Terima kasih telah menonton. Saya pamit dan ingat selalu, cuan itu penting, tapi selamat dari risiko jauh lebih penting.